Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denal Jaya Parana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai network address transmission. Jadi apa itu NAT? Bayangkan jika sebuah kantor memiliki 100 kali karyawan, itu hanya punya satu nomor telepon pusat. Jadi karyawan itu bisa melakukan keluar menggunakan nomor pusat tersebut, dan orang luar hanya mengetahui nomor pusat tersebut, bukan nomor masing-masing dari karyawan tersebut. Jadi NAT itu adalah teknologi yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu atau sedikit alamat IP publik untuk mengakses internet. Oke. Jadi teknologi itu seperti ini. Jadi beberapa device sini kayak ada komputer, HP, tablet. Jadi dia dengan IP yang berbeda-beda. Jadi nanti dia mengirim data, meminta data, dan akan ditranslatekan oleh router IP-nya berubah menjadi IP publik dan internet. Dan begitu pun ini sama. Jadi IP publiknya itu tetap IP yang satu ini sama. Jadi tiga perangkat ini menggunakan satu IP publik yang sama. Jadi itu menggunakan satu IP publik saja atau lebih dari satu, tapi bisa digunakan oleh beberapa perangkat yang terdapat di jaringan lokal tersebut. Mengapa kita membutuhkan NAT? Ada 3 alasan utama kita menggunakan NAT. Yang pertama, hemat IP publik. Yang kedua, keamanan security. Yang ketiga, fleksibilitas. Kenapa hemat? Alamat IP privat sangat terbatas. NAT memungkinkan ribuan perangkat berbagi satu IP publik. Jadi kan itu penghematan yang sangat besar ya, karena alamat IP itu terbatas. Keamanan, perangkat di jaringan lokal tidak terlihat langsung di internet atau tersembunyi di balik router. Jadi dari internet tuh nggak tahu nih IP ini tuh digunakan oleh perangkat apa. Jadi kan banyak perangkat di dalamnya yang hanya menggunakan IP tersebut. Jadi sangat aman. Fleksibilitas, kita bisa mengubah penyedia internet atau ISP tanpa harus mengatur ulang alamat IP di setiap komputer karyawan. Lanjut, jenis-jenis NAT yang sering digunakan. Static NAT, satu IP privat dipetakan ke satu IP publik secara tetap 1:1, biasanya untuk server menggunakan 1:1. Lalu dynamic NAT, IP privat dipetakan untuk sekelompok IP publik secara bergantian. 4. Polarization, jenis paling populer. Ribuan IP privat berbagi satu IP publik yang sama, dibedakan berdasarkan nomor portnya. Nah, jadi cara kerja NAT itu pertama, request komputer. Pada komputer dengan IP privat mengirim data ke Google, lalu ditranslatekan oleh router untuk mencatat siapa pengirimnya, lalu mengubah IP pengirim menjadi IP publik si router. Jadi ntar tuh IP privatnya diubah oleh router jadi IP publik untuk dikirimkan ke servernya Google. Transmission data dikirim ke internet dengan identitas IP publiknya, tidak menggunakan IP privat. Jadi si pengguna tuh aman, jadi tidak diketahui IP privat. Jadi yang kirim punya IP publik. Lalu Google membalas IP publik ke router. Lalu router melihat catatan NAT pada NAT tablet, lalu meneruskan balasan tersebut ke IP privat komputer yang asli. Jadi kayak nanti data dikirim dari Google, nah diterima oleh router. Nah, router mencatat kembali, membuka catatannya di tabel IP privat mana yang meminta data dari Google tersebut. Nah, nanti dia dikirimkan datanya ke komputer yang meminta data tersebut. Jadi akan bentrok dengan perangkat yang lain.
enak sebagai satpam karena konsepnya tuh hidden network. Di luar dunia luar atau internet hanya bisa melihat alamat IP publik router Anda, tidak dengan IP privatnya, jadi aman. Alamat asli router atau HP di dalam ruangan tetap misterius, ibarat memakai topeng. Identitas asli Anda tidak terekam di luar server, jadi kayak memakai topeng untuk keluar jaringannya. Jadi tertutupi oleh topeng tersebut, oleh IP publiknya. Yang kedua, firewall alami secara default yang mengizinkan data masuk jika perangkat dari dalam yang memintanya. Jadi kalau ada data lain yang tidak diminta oleh perangkat di dalam jaringan tersebut, dia akan membuang data tersebut. Jika tiba-tiba ada data asing dari internet mencoba masuk tanpa undangan, router otomatis bingung ini data buat siapa, lalu otomatis akan membuangnya. Jadi NAT itu bukan sekadar alat untuk menghemat IP, tapi merupakan fondasi keamanan pertama bagi setiap pengguna internet. Tanpa NAT, setiap gadget Anda akan langsung terekspor ke jutaan pemindah itu scanning yang berbahaya setiap harinya. Jadi NAT itu kayak penjaga. Kalau tanpa NAT kayak IP-nya tuh langsung terscan oleh perangkat-perangkat hacking lainnya. Jadi NAT itu melindungi IP privatnya, jadi nggak terdetek langsung, jadi yang terdetek cuma IP publiknya, jadi aman. Dan itu bisa digunakan oleh beberapa perangkat sekaligus di penghematan IP. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkatnya dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.